Jumpa kembali di dalam program Sapaan Harian kesayangan kita. Tentu saja kami berharap Bapak Ibu, Saudara, anak-anak selalu di dalam lindungan Tuhan, bahagia selalu dan bersukacita senantiasa. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita tunduk di dalam doa. Mari saya antarkan. Tuhan, kami mengucap syukur atas semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan menerima cinta kasih-Mu melalui sapaan-Mu, Tuhan. Hadirlah di dalam diri kami masing-masing, sehingga apapun yang akan disampaikan nanti, itu semua mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa yang kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bacaan pada saat ini akan saya ambil dari Keluaran 14, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Yang demikian firman Tuhan. Fir'aun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir ini daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang telah diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, bagaimana reaksi kita ketika sedang menempuh perjalanan jauh di tengah terik matahari yang sangat menyengat dan melelahkan, tiba-tiba menemui jalan buntu? Perasaan kita pasti akan campur aduk, kecewa, marah, frustasi, kesal, membaur menjadi satu. Akhirnya tanpa sadar keluarlah dari mulut kita perkataan yang negatif sebagai reaksinya. Bagaimana jika jalan buntu itu mengacu kepada tidak adanya jalan keluar untuk masalah atau pergumulan yang sedang kita hadapi? Ketika menghadapi jalan buntu,
sebagian besar orang akan menyerah pada keadaan dan putus asa. Menghadapi jalan buntu juga pernah dialami oleh bangsa Israel ketika dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Adapun orang Mesir dengan segala kuda dan kereta Fir'aun dan orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka. Sementara di depan mereka terbentang laut Teberau, sedangkan di kanan kiri terbentang padang gurun. Secara manusia mustahil mereka akan luput dari kejaran orang Mesir, atau dengan kata lain, orang Israel menghadapi jalan buntu. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari kisah bangsa Israel yang sedang menghadapi jalan buntu. Yang pertama, jangan takut. Ketika menghadapi jalan buntu, umat Israel mengalami keputusasaan dan ketakutan yang luar biasa, lalu berseru-serulah mereka kepada Musa. Ketakutan adalah musuh dari iman. Semakin kita takut, semakin lemahlah keadaan kita, sehingga kita pun tidak punya kekuatan dan keberanian untuk melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada Yosua supaya dalam menghadapi masalah jangan takut, tetapi menguatkan dan meneguhkan hatinya. Ketakutan dalam menghadapi masalah tidak akan pernah memberi jalan keluar. Ketakutan adalah roh yang harus dilawan dan dikalahkan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Karena dihantui oleh rasa takut yang berlebihan, akhirnya yang terbayang dan timbul di dalam pikiran umat Israel adalah hal-hal yang negatif. Ada kala Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi-situasi yang sulit dan jalan buntu, supaya kita jangan menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Yang kedua, jangan menyerah, tetapi tetap percaya. Ketika kita mengikuti jalan Tuhan dan taat melakukan kehendak-Nya, bukan berarti perjalanan hidup kita akan mulus dan lancar. Terkadang kita harus menghadapi lorong-lorong gelap, bahkan lembah-lembah kekelaman. Doa-doa kita serasa tidak mampu menembus langit-langit kamar. Sepertinya semakin kita setia kepada Tuhan, semakin kita dihadapkan pada masalah demi masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Dalam kondisi seperti ini, mari kuatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan marah, jangan kecewa, dan bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, secara kasat mata, umat Israel sedang diperhadapkan pada jalan buntu. Tuhan memerintahkan mereka untuk terus bergerak maju, karena Tuhan tidak berkompromi dengan rasa ketakutan. Kalimat berdirilah tetap artinya sesulit apapun keadaan kita, tetaplah berada di pihak Tuhan. Kata tetap berarti terus-menerus dan tidak berubah. Kita dapat belajar bersama ketika menghadapi jalan buntu, tetaplah bergumul. Tuhan tidak menghendaki kita menyerah di tengah jalan. Bangunlah iman dan pengharapan kepada Tuhan. Memang bukan perkara mudah, dibutuhkan iman untuk melakukan apa yang diinstruksikan Tuhan, karena itu seringkali tidak masuk akal. Tetapi jika kita mau dan taat melangkah dengan iman, kita akan melihat pembelaan Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan, keselamatan, dan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.